Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Mengawali di bulan Desember, banyak hal-hal yang mungkin bisa sahabat bagian renungkan selama perjalanan 1 tahun ini dengan diri dia, atau mungkin juga ada hal-hal yang membuat sahabat kebahagiaan ini tiba-tiba keinget dia. Entah ini adalah sebuah momen, atau mungkin juga tiba-tiba sahabat kebahagiaan bisa merasakan energinya dia masuk ke dalam ingatan kamu. Yang menjadi pertanyaan besar adalah ketika mungkin kamu tiba-tiba keinget dia, apakah ini bagian dari koneksi emosional dari dia, seseorang yang mungkin masih terikat hubungan yang mendalam dengan sahabat kebahagiaan. Seperti apa energinya, nanti kita akan cek bersama-sama. Dan untuk tema kita hari ini, Kevin masukkan ke tarot psikologi ya sahabat kebahagiaan. Kevin akan menjelaskan lebih detailnya lagi, secara logisnya juga, sebagai terapan agar sahabat kebahagiaan bisa membedakan mana sih yang berkaitan dari keterikatan secara emosional, atau mungkin juga koneksi-koneksi lain, sehingga bisa menambah perspektif baru untuk sahabat kebahagiaan. Temanya tentang yang tiba-tiba keinget dia. Apakah ini adalah koneksi emosional dari diri dia atau bukan? Kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Temanya adalah yang tiba-tiba keinget dia. Entah ini situasinya adalah sahabat kebahagiaan, kamu lagi menjalankan sebuah aktivitas, tiba-tiba keinget dia. Dan apakah ini adalah bagian dari koneksi emosional antara kamu dan dia kepada kamu? Kita akan cek untuk energinya. Ini adalah energi yang terhubung, yang tiba-tiba keinget dia. Untuk saat kebahagiaan yang tiba-tiba keinget dia, seperti apa perjalanan energinya, kita akan cek ya. Kita akan tarik bersama-sama energinya. Ini adalah energi signifikator untuk tema kita hari ini, yang tiba-tiba keinget dia. Dan apakah ini adalah sebuah koneksi emosional dari dia yang mungkin saat bagian rasakan di dalam pikiran kamu dan juga di dalam perasaan kamu yang terdalam. Kita cek untuk kartu yang pertama, kartunya adalah Destiny. Saat bagian tiba-tiba keinget dia, tiba-tiba kayak ngerasain keberadaannya dia itu masuk ke dalam pikiran kamu dan masuk ke dalam perasaan kamu. Ini memang bagian dari takdir ya. Kartunya adalah Destiny. Bertemu dengan diri dia adalah bagian dari takdir. Ya, kalau kita membahas tentang takdir, pasti banyak sekali kisah-kisah yang mungkin terjadi antara kamu bersama dia. Secara koneksi memang ada koneksi ikatan emosional yang mendalam. Atau mungkin juga kamu bersama diri dia memang ditakdirkan untuk memulai atau mengakhiri sebuah kisah-kisah yang menjadi pertanyaan besar dalam hubungan kamu bersama dia. Semesta berkata bahwa apa yang kamu rasakan adalah takdir. Apa yang kamu rasakan terhadap diri dia tiba-tiba ingat, itu adalah takdir kamu. Namun, kamu diminta di sini untuk bisa memastikan yang kamu rasakan benar-benar datangnya dari hati, datangnya dari intuisi, atau mungkin juga berkaitan dari gairah semata. Kalimat oracle-nya adalah takdir, ketetapan, dan juga kepastian. Ada kalimat oracle yang menyebutkan tentang kepastian. Makanya di sini kita perlu memastikan dulu. Yang tiba-tiba keinget dia. Terkadang kan ada orang bilang kalau kita tiba-tiba nih keinget dia, dia pasti juga mikirin kamu juga. Dia istilahnya adalah nyambat kamu juga. Tapi apakah hal ini pasti? Apakah hal ini benar apa adanya?
Sementara mungkin saat kebagian hubungannya kamu bersama diri dia lagi lost kontak. Tapi tiba-tiba ingat dia yang lost kontak, dan dia tidak pernah mengabari kamu. Ini mengindikasi bahwa orang tersebut tidak memberikan sebuah respon positif kepada saat kebagian. Jika dia hubungannya yang ngeblokir kamu, tapi kamu masih ngerasain emosional yang mendalam ke dia. Tapi misalkan tiba-tiba kamu keinget dia, dan orang ini masih ada, komunikasinya pun masih ada, ini juga bisa berarti bahwa apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ingat, apa yang kamu pikirkan tentang dia, mungkin terjadi sesuatu hal yang berkaitan dari perjalanannya dia untuk hari ini juga. Maka di sini kepastiannya adalah pastikan dulu ranahnya soal kebaikan, hubungannya kamu sama dia bagaimana. Apakah diblokir, apakah enggak. Kalau misalkan diblokir, mungkin ini adalah bagian dari pikiran bawah sadar kamu yang memang pengen banget masalah kamu sama dia ini diselesaikan. Karena takdir di dalam sebuah hubungan kamu sama diri dia belum terselesaikan dengan bijaksana. Ini adalah kalimat oracle-nya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada pintu saat bagian. Kalimat oracle-nya adalah jalan penemuan dan babak baru. Kalau berkaitan tiba-tiba keinget dia, dan ini adalah bagian dari takdir kamu sama dia, kemungkinan memang ada sebuah babak baru di mana hubungan kamu bersama diri dia akan menemukan sebuah kisah, akan menemukan sebuah perjalanan. Apakah ini adalah bagian dari koneksi? Ini adalah ruang jiwa kamu. Ruang jiwa kamu yang memang sudah terbiasa terisi perasaan emosional kamu kepada dia. Bagaimana dengan diri dia? Apakah dia juga merasakan ruang jiwanya terisi oleh diri kamu? Jawabannya adalah iya. Simbolnya di sini adalah pintu. Namun pintunya di sini terbuat dari sebuah buku. Buku ini adalah ibarat kata tentang sebuah memori atau history perjalanan kamu sama dia. Mengindikasi bahwa orang ini juga serupa. Banyak long term memory yang sudah tercipta. Makanya ketika kamu tiba-tiba keinget dia dan dia adalah orang lama kamu, bisa kemungkinan dia juga merasakan hal yang serupa saat kebahagiaan. Seakan-akan pintu batin kalian sedang terbuka untuk terhubung satu sama lain, memecahkan sebuah misteri dalam takdir cinta ini antara kau dan diri dia. Bukanlah sebuah kebetulan kalau tiba-tiba keinget dia. Tapi kalimat oracle di kartu takdir di situ ada kalimat yang menyebutkan tentang kepastian. Kita pastikan dulu tentang fenomena tiba-tiba teringat seseorang, dan seringkali hal ini mungkin dikaitkan dengan koneksi emosional. Tetapi secara ilmiah ya sobat kebahagiaan, itu lebih berkaitan dengan mekanisme kerja otak ya. Kalau misalkan berkaitan dengan hal ini secara ilmiah, ini seringkali dikaitkan dengan mekanisme kerja dari otak kita. Kalau otak kita berperan mengingat sesuatu, mengingat perasaan tentang seseorang, ya koneksi emosional atau energetik ini juga bisa terhubung secara dekat antara diri kamu dengan dia. Hal semacam ini juga bisa terjadi bukan hanya kepada kekasih saja, kepada sahabat, kepada teman, kepada atasan, kepada teman lama, kepada keluarga, siapapun. Karena memang ada sebuah sinkronisasi yang berkaitan dari segi emosional. Makanya kalau misalkan kita tiba-tiba keinget seseorang, itu bisa saja orangnya itu bukan kekasih hati kamu, keluarga kamu juga bisa. Dan ini adalah bagian dari koneksi emosional atau energetik ya, yang memang secara batin ini terhubung kepada otak kalian saat bagian. Lalu hal-hal yang berkaitan dari pikiran bawah sadar ini juga berperan. Otak kita memang bekerja secara asosiatif saat bagian, yang terkadang hal-hal di sekitar kita ini bisa memicu ingatan tentang seseorang kepada kita, seperti sebuah stimulus. Misalkan dipukul tertentu atau di waktu tertentu, biasanya saat bagian melakukan sebuah aktivitas bersama diri dia. Tiba-tiba kamu mencium aroma sesuatu, lalu secara pikiran bawah sadar kamu, otak kamu merespon dan kemudian teringat tentang diri dia. Atau mungkin juga tanpa sahabat kebagian sadari, atau mungkin juga kamu sadari, ada sebuah lagu atau sebuah musik yang kamu dengar, dan kemudian ini menstimuluskan tentang kenangan atau emosional terhadap diri dia atau situasi tertentu apapun.
Jadi ketika tiba-tiba ingat, pasti ada stimulusnya, pasti ada triggernya yang membuat kamu teringat akan sesuatu. Karena otak juga berperan di sini. Dan juga hal-hal yang berkaitan dari sebuah kebetulan, ini juga bisa terjadi saat bagian. Karena kita cenderung mengingat sebuah momen ketika orang yang kita pikirkan ini kebetulan sedang menghubungi kita. Tetapi melupakan yang namanya sebuah momen itu mungkin bisa terjadi. Dan ini mungkin bagian dari sebuah bias dari konfirmasi saat bagian. Makanya terkadang membuat kita tuh keingat sesuatu. Namun hal lain yang berkaitan dari energi kamu yang mungkin memiliki koneksi cinta secara emosional atau koneksi cinta secara spiritual, ini biasanya melibatkan yang namanya sebuah empati. Empati ini pasti akan terhubung kepada intuisi. Jika dia adalah cinta secara spiritual kamu, tiba-tiba keinget dia dan kamu merasakan energinya itu benar-benar masuk ke dalam hati kamu, masuk ke dalam jiwa kamu. Ini adalah kabar. Apa yang kamu rasakan ketika tiba-tiba ingat diri dia? Kalau misalkan yang datang adalah empati, dari empati kamu, dari intuisi kamu, maka memang hubungan dia ke kamu adalah hubungan yang mendalam. Kamu ke dia adalah hubungan yang mendalam. Dan secara intuitif, kalian memang terhubung ke dalam emosional yang mendalam. Tapi ini bukanlah sebuah ketergantungan secara emosional yang mungkin membuat salah bagian kebingungan tentang perasaan kamu sendiri. Kalau cinta secara spiritual, itu bisa merasakan keberadaannya, baik secara empati atau mungkin juga secara intuitif. Dan di sini kita bedah lagi saat bagian. Wajar ketika tiba-tiba kita keingat seseorang. Namun kita bahas juga tentang beberapa faktor ya. Karena Kevin selalu melibatkan tentang komponen cinta yang paling penting di dalam sebuah hubungan, yaitu gairah, keintiman dan juga komitmen. Tiba-tiba keingat dia. Kita lihat ini. Lihat dulu, apa sih triggernya yang membuat kita tuh keinget dia? Apakah ini berkaitan dari keintiman dalam sebuah hubungan atau gairah? Yang terkadang tiba-tiba teringat seseorang ini bisa saja berkaitan dengan gairah atau ketertarikan emosional dan juga fisik. Terutama jika perasaan ini melibatkan daya tarik romantis atau seksualitas saat bagian. Ada hal yang berkaitan dari mengapa gairah bisa menjadi sebuah faktor membuat kamu teringat akan seseorang. Kita membahas tentang otak dulu ya saat bagian. Ternyata koneksi limbik yang berupa emosi dan juga ingatan atau otak limbik saat bagian ini bisa mengatur yang namanya sebuah emosi dan juga gairah. Juga terhubung dengan ingatan. Jika mungkin saat bagian memicu perasaan gairah atau emosi yang mendalam, otak mungkin akan sering memunculkan dia di dalam pikiran kamu secara tiba-tiba. Karena ada gairah yang terkoneksi kepada otak limbik kamu. Makanya kita harus cek lagi, ini sebenarnya apa sih pemicunya? Apakah dari faktor gairah? Atau memang benar-benar nyata ini adalah koneksi emosional yang mendalam? Kamu punya koneksi nggak sama dia? Lalu hal-hal yang berkaitan dari hormon kita juga bisa berpengaruh, seperti dopamin atau mungkin juga keterikatan. Ketika kita merasa tertarik atau bergairah terhadap seseorang saat bagian, otak ini pasti akan melepaskan yang namanya dopamin. Dan ini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dari perasaan bahagia, kesenangan, motivasi, yang terkadang menciptakan sebuah energi yang membuat saat bagian sering memikirkan dia tanpa sadar karena faktor hormon tersebut. Dan mungkin kalau misalkan saat bagian kurang bisa mengenali tentang apa yang ada di dalam perasaan kamu, antara gairah, antara koneksi emosional yang mendalam, ini mungkin membuat kamu resah, membuat kamu ingin bertemu dengan dia secara langsung. Karena terkadang gairah ini datang membuat refleksi emosional ini menjadi lebih luas lagi, dan kemudian menjadi rasa rindu. Rindu itu akan hadir. Tiba-tiba keinget dia karena ada faktor gairah.
nanti muncullah sebuah kerinduan yang amat dalam. Dan terjadi sebuah penolakan, pasti akan ada sebuah kekecewaan. Sehingga ketika memikirkan dia, tiba-tiba keinget dia, harus bisa mengontrol energi. Jangan sampai hal ini bisa mengacaukan segalanya, karena otak limbik pasti yang berperan di situ. Terkadang otak limbik ini bisa menjadi pengacau dari fokus kita. Lagi kerja tiba-tiba keinget dia, otak limbik ini berkuasa, sehingga ngerasa gak semangat, kayak ngerasa kecantol terus dia, susah banget melupakan, karena otak limbik lagi berkuasa. Maka kita bisa mengalihkan dengan mengisi otak kita dengan oksigen. Seperti yang sering Kevin sampaikan ya, saat bagian ketika perasaan kamu gak nyaman akan seseorang, akan pikiran tentang seseorang, kamu cukup tarik napas saja. Tarik napas panjang lewat hidung, inhale, tahan, kemudian keluarkan lewat hidung, exhale. Lakukan sesering mungkin agar otak ini terisi oleh oksigen. Yang penting ketika tiba-tiba keinget dia, perasaannya kacau balau, sama kebagian perasaannya gak nyaman, berlatih pernapasan saja, dan kamu fokusnya sama pernapasan. Ini agar otak kamu itu terisi oksigen, sehingga perasaan kamu ini gak berantakan. Ada yang keinget seseorang, tiba-tiba nih langsung berantakan banget perasaannya, jadi kacau balau. Makanya kita juga harus tahu tentang sumber perasaannya ini tuh sebenarnya itu dari mana. Kalau kita membahas tentang gairah ini adalah keterikatan ya, suatu bagian keterikatan kamu sama dia, ketertarikan kamu sama dia. Ingat dia, ya pasti ada ketertarikan. Dan dia pun juga mengalami hal yang serupa. Makanya di kalimat oracle di sini ada sebuah babak baru. Apakah babak baru di sini adalah kamu bisa mengendalikan diri kamu untuk mencintainya? Atau mungkin juga cinta yang memang hanya lost begitu saja. Sementara dari pembacaan Kevin yang lalu, pembacaan yang dulu-dulu yang sudah kita lewati bersama ya, saat bagian di tarot psikologi, mungkin kamu sudah belajar konsep yang Kevin share kepada kalian, sehingga kalian lebih bisa mengontrol energi kamu agar kamu tetap stabil. Oke. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Kartunya adalah connection. Ya, memang ada koneksi. Tema kita tentang tiba-tiba keinget dia. Dan apakah ini adalah sebuah koneksi emosional dari dia? Ya, jawabannya adalah iya. Memang ada koneksi dari dia kepada satu bagian. Namun perlu diingatkan lagi tentang faktor-faktor yang berkaitan dari gairah kamu sama dia. Yang terkadang gairah ini membuat seseorang ini menjadi menginginkan sesuatu. Gairah itu adalah simbol dari kemelekatan. Kenapa seperti itu? Ya, balik di pacuannya Kevin ya, dalam konsep emosional, menurut teori Dr. David R. Hawkins, gairah itu letak vibrasinya ada di level force, yang sifatnya atau prosesnya adalah kemelekatan. Orang ini ternyata melekat sama kamu, dan kamu pun juga sepertinya lebih dominan melekat kepada dia, sehingga mudah sekali terkoneksi dengan dia. Namun ketika kamu koneksinya ini kuat banget sama dia, dia tidak merespon apapun kepada kamu, ini terkadang membuat kamu tuh resah sendiri. Tapi kalau misalnya kamu terkoneksi ke dia, dan perasaan yang kamu rasakan adalah nyaman, bahagia, penuh dengan rasa emosional, semakin muncul rasa cinta kasih kepada dia, itu adalah bentuk dari empati kamu yang sesungguhnya adalah mencintai dia penuh dengan emosional tanpa melibatkan gairah yang dominan. Maka kita harus pastikan dulu, tiba-tiba ingat dia, apa yang lebih dominan? Perasaan nyaman, perasaan bahagia, perasaan penuh cinta kasih, perasaan rindu yang benar-benar nyaman atau hangat. Kalau misalnya merasakan ini semua, itu adalah bentuk dari koneksi positif kamu ke dia, dan dia yang memberikan sinyal positif ke kamu. Tapi tiba-tiba ke koneksi dia, dan yang sahabat bagian rasakan adalah perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan tidak nyaman, seperti ada sebuah penolakan, rindu ingin bertemu secara fisik, merasakan bahwa diri dia harus ada sebuah perubahan. Ini bisa masuk ke dalam
ingatan-ingatan yang berkaitan dari gairah tersebut. Maka ketika koneksi ini hadir saat bagian, kita harus bisa membedakan antara perasaan yang didasari oleh gairah dan refleksi emosional. Dan ini perlu saat bagian pahami juga, karena keduanya ini terkadang sering saling terikat. Dan Kevin akan menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dari ketika kau merasakan seseorang yang didasari ini oleh gairah atau refleksi emosional. Yang pertama adalah tentang fokus pada sumber perasaan itu. Karena kartunya di sini adalah connection. Fokus pada sumber perasaan itu. Kalau misalkan gairah biasanya melibatkan tentang keterikatan atau ketertarikan secara fisik atau seksual terhadap orang itu. Dan pikiranmu mungkin sering fokus pada hal-hal yang mungkin berkaitan dari penampilannya dia, sentuhan dari dia, fantasi romantis atau fantasi fisik. Kalau misalkan sumber perasaannya dari hal ini sudah mengindikasi adalah perasaan yang didasari oleh gairah. Tapi kalau misalkan fokus pada sumber perasaan yang refleksi emosionalnya ini dominan, biasanya ini berakar pada koneksi yang lebih dalam, sahabat kebaikan. Seperti yang tadi Kevin sebutkan, yaitu rasa nyaman. Kamu ngerasain ini adalah perasaan nyaman banget tentang dia, keberadaannya, tentang diri dia. Atau mungkin juga merasakan sebuah kenangan-kenangan bersama. Atau mungkin juga kepercayaan kamu sama dia itu meningkat banget ketika keinget dia. Dan ini lebih banyak tentang kualitas emosional kamu daripada daya tarik secara fisik. Kalau yang kamu rasakan dari sumber perasaan ini adalah kualitas dari bentuk emosional kamu daripada daya tarik secara fisik, ini melibatkan refleksi emosional yang mendalam. Jadi kalau misalkan sumber perasaannya dari gairah, biasanya kamu itu kayak merasakannya itu seperti ada sebuah fantasi romantis atau hal fisik. Tapi kalau refleksi secara emosional, kamu akan merasakan ada kualitas emosional yang mendalam. Makanya harus cari tahu dulu nih sumber perasaan kamu itu apa. Lalu perasaan-perasaan yang ditimbulkan. Ketika sahabat bagian mengingat diri dia, apa sih perasaan yang ditimbulkan? Kalau dari gairah, ini biasanya bersifat intens dan cepat dan juga sering memicu sebuah hasrat. Dan biasanya terasa seperti menggebu-gebu dan terkadang sulit untuk diabaikan. Keingat dia, dada kamu langsung berdetak dengan kencang. Keringat kamu keluar. Ini adalah gairah. Ingatan kamu terhadap diri dia sumbernya adalah gairah. Dan hal ini biasanya memang sifatnya adalah intens sekali dan datangnya memang cepat. Dan kemudian memicu sebuah hasrat seksualitas kamu terhadap diri dia. Kalau misalkan tiba-tiba keinget dia, perasaan yang ditimbulkan hal semacam ini artinya adalah gairah kamu ke dia lagi dominan. Tapi kalau misalkan menggambarkan tentang perasaan yang ditimbulkan adalah sebuah refleksi emosional, biasanya itu stabil, sahabat bagian. Lebih stabil, lebih hangat, lebih tenang, dan biasanya hadir dalam bentuk perasaan rindu, keinginan untuk mensupport dia, atau menikmati sebuah keberadaan bersama. Dan biasanya energinya itu nyaman, dada nggak terasa deg-degan, nggak keluar keringat dingin. Mungkin kamu bisa senyum-senyum sendiri. Mungkin kamu bisa kayak ngerasa bahwa bahagia banget sama dia. Kalau misalkan bisa merasakan refleksi emosional semacam ini, artinya ini adalah koneksi secara emosional yang mendalam. Makanya kadang kan ada yang komentar, Kevin, kenapa sih aku kalau inget namanya dia tuh bikin jantungku tuh deg-degan banget, bikin aku tuh kayak keringetan, terus bikin aku tuh kayak ngerasa bahwa menggebu-gebu banget. Ini adalah gairah. Kamu masih memicu gairah terhadap dia. Tapi kalau ngerasain nyaman, ini adalah refleksi emosional saat bagian. Lalu berkaitan dengan energi semacam ini juga ada durasinya loh. Ada frekuensinya saat bagian. Kalau berkaitan dari gairah, ini cenderung datang dalam gelombang yang kuat, tapi sifatnya adalah sementara. Pikiran tentang dia saat bagian mungkin lebih sering muncul dalam koneksi tertentu. Misalkan saat kamu ngerasa kesepian atau sedang memikirkan sebuah hubungan, biasanya gairah ini akan muncul.
namun sifatnya adalah sementara. Tapi kalau berkaitan dari refleksi emosional, biasanya konsisten dan muncul dalam berbagai situasi, termasuk saat sahabat kebahagiaan tidak merasa sendirian. Tiba-tiba kamu nih lagi kumpul sama teman-teman kamu, lagi makan-makan atau apa, kekoneksi sama dia, keinget dia. Ini melibatkan tentang refleksi emosional. Tapi kalau lagi sepi, lagi sendiri, lagi bengong, keinget dia, itu gairah. Maka harus dibedakan dulu. Ingatnya dia, kekoneksi sama dia, ini posisi kamu tuh lagi ngapain. Kalau lagi sepi, lagi sendirian, ini memang lebih ke unsur gairah. Tapi kalau misalkan energi kamu itu lagi sama teman-teman kamu, lagi gak sendirian, dan tiba-tiba keinget diri dia, itu adalah refleksi emosional kamu. Biasanya sahabat kebahagiaan kalau lagi makan nih, ini sama juga kayak orang tua ya, ibu ke anak atau bapak ke anak. Biasanya kalau lagi makan enak, langsung keingetnya anak. Itu adalah bentuk dari refleksi emosional. Misalkan kamu adalah seorang orang tua, lagi makan enak, terus tiba-tiba keinget, aduh istriku belum makan, ini makanan kesukaan istriku, ini makanan kesukaan anakku. Itu koneksi refleksi emosional. Makanya koneksi semacam ini bisa terhubung kepada siapapun, karena ini adalah pembacaan cinta yang pasti ngarahnya ke kekasih kamu. Lalu ada hal yang berkaitan dari kebutuhan yang dipenuhi dulu. Kalau gairah, ini terfokus pada pemenuhan keinginan fisik atau hubungan-hubungan yang romantis, dan ada dorongan untuk mendekati atau menghabiskan waktu bersama dengan cara tertentu. Kalau misalkan hal ini terjadi, terfokuskan kepada pemenuhan secara fisik atau hal-hal yang romantis, ini datangnya dari gairah. Tapi kalau refleksi emosional, ini lebih terkait dengan kebutuhan emosional kamu sama dia, seperti merasa pengen dimengerti, pengen ngerasa didukung, atau mungkin juga berbagi kebahagiaan sama dia. Makanya cari tahu dulu, ini sebenarnya kebutuhan yang dipenuhi itu apa dulu nih. Oh, aku pengen kebutuhan yang aku dipenuhi sama dia itu adalah pengen disupport sama dia, pengen di ngertiin sama dia. Itu adalah refleksi emosional. Tapi kalau misalkan pengen banget kebutuhan fisiknya itu ada, hubungannya itu harus romantis banget, ini adalah gairah, sahabat kebahagiaan. Dan kita juga harus bisa melihat tentang reaksinya juga. Reaksi jika tidak ada balasan. Ini jangan sampai kalian tuh kayak ngerasa halu sendiri, terutama ketika tiba-tiba inget dia. Harus pahami dulu, reaksi jika tidak ada balasan. Kalau gairah yang muncul, jika orang tersebut tidak merespon atau dia tidak merespon, mungkin saat bagian akan ngerasa kecewa secara tidak langsung, atau secara langsung kamu merasa gairah kamu ini perlahan memudar, lalu amarah itu muncul. Ketika kamu tiba-tiba terkoneksi sama dia, lihat reaksi, respon dari dia. Lihat responnya. Kevin, gimana mau respon? Dia ngeblokir aku. Ya, ini berarti balik lagi ke poinnya, bahwa kamu masih menginginkan sebuah gairah terhadap orang tersebut secara fisik. Tapi kalau misalnya hubungannya ini masih ada, antara kamu sama dia komunikasi masih ada, dan ketika kamu ngerasain koneksi semacam ini, lihat responnya dia, atau lihat reaksinya dia. Jika tidak ada sebuah balasan, dan kamu kayak ngerasa bahwa kecewa tentang dia, artinya koneksi kamu sama dia ini adalah sumbernya adalah gairah. Tapi kalau misalkan refleksi emosional, reaksi jika tidak ada balasan, kalau berkaitan dari refleksi emosional, mungkin saat kebahagiaan tetap merasa peduli. Kamu tetap peduli sama dia, dan kamu menginginkan kebahagiaan dari diri dia, dan bahkan tanpa interaksi secara langsung. Makanya cinta secara spiritual itu adalah refleksi emosional yang tinggi. Sehingga ketika tidak ada reaksi dari dia, tidak ada balasan dari dia, gak masalah, gak pernah komplain, gak pernah ngereok sendiri. Apapun yang terjadi, aku tetap mendoakan kebahagiaan kepada dia. Itu adalah refleksi
emosional dari cinta secara spiritual. Tapi kalau misalkan reaksinya tidak ada balasan dari dia ketika kamu merasakan koneksi, kamu kecewa, itu faktornya adalah gairah. Maka sahabat bagian bisa membedakan ya. Ini dari penjelasan Kevin di tema-tema yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian ngikutin channel YouTube-nya Kevin pasti paham karena materi yang Kevin sampaikan ini selalu berurutan ya sahabat bagian. Oke. Dan ketika kamu merasakan hal semacam ini, koneksi ini bisa mempengaruhi hubungan kamu sama dia. Dan kalau misalkan kamu punya value dalam hubungan ini, kamu akan baik-baik saja. Tapi kalau misalkan kamu tidak punya value dalam hubungan ini, kamu akan merasa cemas. Kenapa? Karena gairah yang membuat kamu kecewa tentang sikapnya kepada kamu. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah blood. Satu bagian, kamu sudah berkorban banyak banget nih sama dia. Makanya tiba-tiba kamu tuh kayak kekoneksi terus sama dia. Kamu udah melakukan banyak hal ke dia. Kamu rela melakukan apapun demi dia di hubungan yang kemarin-kemarin. Tapi ketika kamu sudah sadar dan kamu menanamkan value di dalam diri kamu, maka ketika tiba-tiba kekoneksi sama dia, ya kamu gak akan ngereok. Dan bagaimana dia kepada saat bagian, Kevin lihat pengorbanan kamu lebih besar daripada dia. Sehingga kamu tuh kayak ngerasa bahwa ini adalah keterikatanku sama dia secara emosional yang mendalam, dan terkadang membuat kamu tuh bimbang tentang hubungan ini. Kartunya adalah blood. Kalimat oracle-nya adalah luka, pengorbanan, dan transformasi. Tiba-tiba teringat diri dia, mungkin ada sebuah luka yang belum disembuhkan, mungkin ada sebuah kepastian yang belum bisa dijelaskan secara jelas untuk bisa kamu rasakan, dilihat secara subjektif. Sehingga terkadang membuat kamu antara emosional kamu, antara gairah kamu itu bercampur aduk, sehingga kebingungan tentang perasaan ini. Tapi Kevin melihat dan merasakan bahwa dia pun juga punya koneksi yang sama seperti kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, stoicism. Kalimat oracle-nya adalah empati, kesabaran, dan juga ketabahan. Ini nggak tahu kenapa ya, penontonnya Kevin tuh paling banyak adalah jiwa-jiwa empati. Kalian adalah jiwa-jiwa empati. Mungkin ini hasil dari afirmasinya Kevin ke kalian ya, karena penontonnya Kevin tuh atau viewersnya Kevin sebut sebagai sahabat kebahagiaan. Dan orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang berempati. Dan kalian semua adalah orang-orang yang berempati, sehingga merasakan koneksi semacam ini bagian dari refleksi emosional kamu terhadap dia. Karena kamu tuh mencintai diri dia tanpa syarat. Udah banyak yang kamu korbankan ke dia. Ini kalimat oracle-nya adalah pengorbanan, transformasi. Ini adalah empati, kesabaran, dan juga ketabahan. Ini adalah kamu ke dia. Tapi ketika koneksinya kamu kuat banget sama dia nggak ngerespon, dan kamu kecewa, artinya kamu lagi bergairah sama dia. Seperti yang Kevin sebutkan tadi. Maka dari itu, untuk bisa mengendalikan ini semua adalah dengan kesadaran, ya, dengan kesadaran diri. Biar saat bagian tidak terjebak di dalam sebuah hubungan-hubungan yang menyiksa. Pada dasarnya cinta itu vibrasinya positif loh. Kalau dari teori Dr. David R. Hawkins ya, cinta itu vibrasinya di level power. Tapi kalau misalkan cintanya itu menyiksa, berarti cintanya ini turun, ada di level force, yaitu gairah atau hasrat atau keinginan yang kuat. Makanya kalau kita mencintai seseorang, pastikan jangan terlalu banyak menginginkan sesuatu hal di luar batas kita atau di luar batas dia. Karena terkadang penolakan membuat hubungannya itu menjadi kecewa. Sehingga cinta itu perlu ada strateginya. Oke. Itu adalah energi yang bisa Kevin sampaikan ya dari deretan kartu yang di atas ya, sobat bagian. Dan kita akan cek untuk energi yang selanjutnya dia. Oke, broken mirror. Kevin melihat hubungan kamu sama dia apakah lagi nggak baik-baik saja, sobat bagian, terutama dalam ranah memahami. Kalau kamu sama dia lagi
krisis memahami satu sama lain, mungkin indikasi yang terkuat adalah belajar memberikan sebuah waktu, belajar memberikan sebuah ruang dulu. Karena terkadang ketika kamu terkoneksi sama dia dan dia tidak ada sebuah balasan atau tidak ada sebuah respon, takutnya kamu tuh kayak ngerasa bahwa kecewa sendiri sama dia. Terkadang kan emosional atau otak limbik ini bekerja untuk mempengaruhi kita terlibat atau terhanyut di dalam sebuah perasaan. Makanya ketika otak limbik ini lagi bekerja, pastikan kita harus bisa mengalihkan otak limbik kita ke hal-hal yang lebih positif lagi. Mungkin untuk bisa mengatasi itu semua adalah dengan tarikan napas yang Kevin sampaikan tadi, dan kemudian kembali ke rutinitas aktivitas atau menggunakan otak kiri kalian untuk berpikir. Dan Kevin melihat di sini sepertinya hubungannya lagi tidak baik-baik saja sehingga terkoneksi sama dia. Dan bagaimana dia, apakah dia ngerasain hal itu? Dia pun juga sama saat bagian ngerasain hal itu. Tapi balik lagi, kamu yang berempati, yang terkadang kamu yang memulai duluan, kamu yang nyambung duluan, kamu yang nyamperin duluan, kamu yang berkomunikasi duluan. Sekarang giliran kamu menanti apakah dia ada istilahnya adalah dari dia itu kayak datang ke kamu atau enggak. Kalau tidak ada indikasi bahwa dia datang ke kamu dan kamu selalu memulai duluan, kamu beristirahat satu bagian, kamu tingkatkan value kamu. Cinta itu tentang mengejar dan juga dikejar. Kamu juga butuh dikejar. Kalimat oracle dari Broken Mirror di sini adalah kehancuran, kecewa, dan juga kecemasan. Terkadang tema ini datangnya adalah dari bentuk anxiety kamu, kecemasan kamu, sehingga kepikiran dia terus. Kenapa kepikiran? Karena mungkin ada masalah yang belum terselesaikan. Mungkin dia tidak memahami kamu secara menyeluruh, secara emosional. Agar dia memahami kamu secara menyeluruh secara emosional, bagaimana caranya? Self love. Tingkatkan value kamu. Jangan ketergantungan kebahagiaan sama dia, tapi belajar untuk membahagiakan diri sendiri dengan cara kamu sendiri. Pasti dia akan ketarik energinya ke kamu. Kok bisa? Bisa saat bagian. Kenapa? Karena di sini ada koneksi dan di sini ada kartu takdir, destiny. Jadi orang ini masih terus ngikutin kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, blank, buta, ketidaktahuan, dan juga kosong. Ini membuat kamu tuh kadang tuh bingung ya tentang perasaan semacam ini. Aku tuh sebenarnya nggak tahu ya perasaanku sama dia tuh sebenarnya apa, tapi nggak bisa diputuskan begitu saja. Ya seakan-akan kamu tuh nggak tahu apakah aku masih cinta dia, masih sayang sama dia, tapi terkadang juga nyakitin. Apakah ini wajar? Wajar saat bagian dalam hubungan semacam ini wajar. Yang menjadi tidak wajar adalah bagaimana kalian melekatnya di situ. Maka selalu memberikan sebuah waktu, memberikan sebuah ruang untuk diri sendiri agar tidak overthinking. Blank, buta, ketidaktahuan, dan kosong. Jika kamu tidak diarahkan dalam kesadaran untuk mencintai, mungkin kamu akan selalu berkorban terus sama dia. Balik di kartu Blood tentang pengorbanan, mungkin kamu akan selalu berkorban terus sama dia. Cinta gak seperti itu saat bagian. Cinta itu ada yang menerima dan ada yang memberi. Ini simbolnya adalah apel yang berlumuran darah yang diterima. Apel ini adalah simbol dari godaan. Ya orang ini memang sangat menggoda kamu, dan kamu juga menggoda diri dia untuk terhubung. Atau mungkin juga hubungan ini adalah hubungan cinta bersegi-segi, atau hubungan apapun, cinta terlarang, atau hubungan yang melekat. Tapi apapun itu juga selalu memberikan sebuah ruang agar kamu tidak merasa kosong di dalam sebuah hubungan semacam ini. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, saat bagian hipokrisi ini tentang sebuah drama atau kepura-puraan atau kepalsuan. Mungkin saatnya diri saat bagian untuk mengampuni dia. Kalau misalkan orang ini terlalu banyak drama, terlalu banyak toksik. Ketika kamu mengampuni, kamu fokus sama diri kamu sendiri. Orang ini pasti akan panik ketika kamu gak hubungin dia. Dan orang ini memang sudah melekat sama kamu yang terkadang menciptakan sebuah drama.
Kalimat oracle-nya bisa sahabat bagian lihat ya. Drama, kepura-puraan, dan palsu. Maka lihat dulu dia tuh siapa, orangnya narsistik atau enggak. Kalau misalkan ini adalah bacaan yang natural, kamu sama dia ini orangnya enggak narsistik kok, orangnya baik-baik saja sama aku, maka empati kamu di kartu stoicism di sini akan mengkoneksikan hubungan kamu sama diri dia bagian dari takdir, dimana takdirnya nanti membuat kamu bisa menemukan sebuah babak baru untuk berbahagia bersama dengan dia. Tapi kalau bacanya di sini adalah toksik, kamu yang berkorban terus, mungkin dia akan menciptakan sebuah drama. Jadi ketika kamu kekoneksi sama diri dia atau keinget dia terus, apa pesan semestanya? Di kemudian hari, dia akan menciptakan sebuah drama saat kebahagiaan. Ini cara menerjemahkan dari kartu-kartu ini. Karena ini adalah bacaan general reading ya saat kebahagiaan, jadi energinya banyak orang, bukan personal. Ingat ya, pembacaan di YouTube ini adalah general, bukan personal. Jadi ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Dan jangan dijadikan acuan atau benar-benar dijadikan sebagai oh ini adalah personalku, personal readingku. Tapi ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Inner Child. Ini kalau orang Jawa bilangnya empot-empotan ya. Hubungan kamu sama dia tuh kayak empot-empotan, naik turun. Tapi perlu diingatkan, koneksi yang kamu ciptakan terhadap diri dia mengalami hal yang sama. Dia mengalami hal yang sama seperti yang kamu rasakan atau yang kamu alami. Dan di sini kartu connection ketemu sama kartu Inner Child mengindikasi bahwa orang ini juga punya luka yang sama. Makanya dia kayak ngerasa bahwa aku sama kamu hubungannya tuh belum selesai, sehingga akan terus terhubung sama dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, energi yang terakhir adalah kartunya. Oke, saat bagian sebuah rahasia. Kartunya adalah secret. Rahasia, dugaan, dan juga kecemasan. Jadi bisa Kevin kesimpulkan ya, yang tiba-tiba keinget dia, pahami dulu apakah ini yang kamu rasakan bagian dari dugaan kamu terhadap dia, kecemasan kamu kepada dia, atau ada sebuah rahasia yang mungkin menjadi pertanyaan besar dari kamu ke dia. Kalau misalkan ini yang kamu rasakan, tiba-tiba keinget dia, dan yang dirasakan faktornya adalah rahasia, dugaan, dan kecemasan, bisa dikesimpulkan koneksi kamu sama dia adalah gairah. Tapi jika pembacanya di sini kamu ngerasain koneksi yang kuat banget sama dia, justru yang kamu rasakan adalah perasaan nyaman. Dari kartu empati di sini, kamu ngerasa nyaman, kamu ngerasa tenang, kamu ngerasa baik-baik saja. Itu indikasinya itu adalah refleksi emosional kamu sama dia yang memang sudah terhubung kepada cinta secara spiritual, sehingga emosionalnya dia kepada kamu positif. Tapi diambil kesimpulan, jika tiba-tiba keinget dia dan yang kamu rasakan adalah sepertinya dia menyimpan sebuah rahasia, aku punya dugaan terhadap diri dia, aku mencemaskan dia banget, ada apa dengan dia, bla 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 bla. Artinya yang membuat kamu keinget dia faktornya adalah gairah. Sehingga bisa diambil kesimpulan ya saat bagian pembacaan ini ada dua sisi. Apakah ketika ingat dia yang kamu rasakan adalah stoicism, empati, kesabaran, ketabahan, atau secret, rahasia, dugaan, kecemasan? Kalau misalkan yang dirasakan adalah energinya ini, kartu rahasia ini, yang kamu rasakan adalah, yang kamu miliki terhadap dia adalah gairah. Tapi ketika kamu merasakan dari kalimat oracle di sini, dari kartu stoicism di sini, empati, kesabaran, ketabahan, yang kamu rasakan tiba-tiba keinget sama dia, itu adalah refleksi emosional kamu sama dia. Dan ini adalah energi yang terlihat dari pembacaan kita kali ini. Itu cara membaca kartu Deeply Oracle ya saat bagian. Jadi saat bagian harus bisa menganalisa lagi tentang apa yang kamu rasakan. Jadi pembacanya itu bukan pembacaan halu,
karena ini adalah tarot psikologi juga ya. Oke, terkait itu semua, ada zodiak apa sih yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kita akan cek. Oke. Bukan pakai kartu yang ini saat bagian, itu kartu yang buat Egyptian series. Kevin lupa menaruh kartunya di atas. Sorry ya. Kita pakai kartunya yang ini. Pakai kartunya yang kecil. Karena kartu yang gede itu khusus pembacaan Egyptian series. Kita cek untuk zodiaknya ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kita akan cek ya. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Yang pertama adalah Cancer. Lalu selanjutnya adalah Gemini. Lalu selanjutnya adalah Virgo. Selanjutnya adalah Leo. Selanjutnya adalah Scorpio. Lalu di sini adalah Aries. Lalu di sini adalah Taurus. Selanjutnya adalah Capricorn. Selanjutnya adalah Pisces. Dan yang terakhir adalah Libra. Ini adalah energi zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini ya. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Dan untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek. Yang pertama adalah huruf Z untuk zero, lalu di sini adalah huruf I untuk Indonesia, ada huruf W untuk woman, ada huruf C untuk Charles, ada huruf N untuk nano, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf D untuk Delta, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf B untuk Bravo. Selanjutnya adalah huruf V untuk Viera, ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf M untuk Mama. Selanjutnya di sini adalah huruf T untuk Tango, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf L untuk Luna, ada huruf P untuk Papa, dan yang terakhir di sini adalah huruf F untuk Fanta. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya juga ya sahabat bagian biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Jika kalian senang atau suka dengan tarot psikologi, mungkin Kevin akan sering share tentang tarot psikologi sehingga sahabat bagian bisa menambah perspektif baru kalian untuk bisa memahami tentang cinta, bukan kepada hal-hal yang sifatnya adalah ramalan-ramalannya saja, tapi menambah perspektif dan juga logika kamu untuk mencintai seseorang. Personal reading, DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di layar bawah ini. Nanti Kevin tunggu kalian ya yang mau personal reading dan sifatnya adalah berbayar. Oke. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Mata aimasu.